Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Anaf. NIM saya 21040101134. Saya dari kelas IT 602. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan. Iya, langsung aja dilanjut. Masuk yang ke slide pertama, yaitu produk yang saya jual yaitu berupa layanan pembuatan aplikasi, mencakup berbagai jenis aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan, termasuk aplikasi web, mobile, desktop. Nah, berikut ini adalah penjelasan rinci tentang produk-produk yang saya jual. Yang pertama itu ada aplikasi web. Jadi aplikasi web itu adalah program yang dapat diakses melalui browser internet. Layanan pembuatan aplikasi web mencakup jadi kayak website company. Nah, jadi website company itu menampilkan informasi tentang perusahaan. Nah, terus ada e-commerce. Nah, e-commerce itu situs jual beli online dengan fitur seperti katalog produk, keranjang keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Dan juga ada aplikasi custom. Nah, biasanya kalau aplikasi custom itu sesuai sama kebutuhan pelanggan. Nah, terus selanjutnya itu ada aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile adalah program yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Nah, layanan ini itu meliputi ada aplikasi Android. Jadi aplikasi Android itu pengembangan aplikasi untuk platform Android. Terus ada aplikasi iOS. Kalau iOS itu biasanya di seperti produk iPhone gitu. Nah, kalau untuk hybrid hybrid itu dapat dijalankan di beberapa platform mobile gitu. Nah, yang ketiga itu aplikasi desktop. Nah, jadi aplikasi desktop itu program yang dijalankan pada komputer atau laptop. Nah, jadi layanan ini itu mencakup aplikasi bisnis, jadi kayak software untuk membantu bisnis dalam manajemen operasional. Terus aplikasi multimedia. Jadi aplikasi multimedia itu kayak aplikasi atau software untuk edit atau mengelola konten multimedia. Nah, terus ada aplikasi game untuk pengembangan game berplatformnya pada desktop. Nah, untuk strategi marketing sendiri biasanya saya promosi itu di platform sosial media. Jadi meliputi Facebook, Instagram, LinkedIn, dan juga Twitter untuk mempromosikan dan juga membangun awareness untuk brand saya sendiri. Nah, dari segi keberhasilan untuk selama ini sih saya berhasil, dan saya dapat meningkatkan jumlah pengikut, interaksi, dan memperoleh beberapa pelanggan dari platform tersebut, terutama di LinkedIn atau juga di Instagram. Nah, untuk target target market saya sendiri itu biasanya saya menargetkan perusahaan-perusahaan startup yang baru merintis. Nah, biasanya perusahaan startup yang baru merintis itu dia itu ada kebutuhan membangun platform teknologi baru untuk produk atau layanan mereka yang mengembangkan MVP atau minimum viable produk dengan biaya efisien dan waktu yang cepat. Nah, terus yang kedua itu usaha kecil menengah dengan kebutuhan digitalisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, terus target saya selanjutnya itu lembaga pendidikan dengan kebutuhan platform e-learning, sistem manajemen sekolah, aplikasi mobile, nah, untuk mempermudah proses pembelajaran dan administrasi. Untuk kompetitor saya sendiri itu biasanya kompetitor saya itu ada di agensi yang fokus pengembangan web, aplikasi, dan mobile ya, karena mereka tuh emang udah dikhususin di bidang tertentu gitu. Mungkin itu sih untuk kompetitornya. Nah, untuk laporan report sendiri biasanya dalam satu bulan itu saya bisa mengerjakan 2 sampai 3 project. Ya, tapi terkadang juga bisa lebih sih, tergantung dari kesulitan atau dari request customer. Nah, kalau untuk keuntungan sendiri itu dari satu project biasanya rata-rata sih ada di angka rank 8 sampai 15, tergantung kesulitan juga dan kekompleksitas sebuah kekomplekan dari sebuah aplikasinya. Nah, untuk ini juga project, saya selalu dapat project karena saya selalu melakukan promosi yang aktif di sosial media dan
alhamdulillah selama ini saya mendapatkan testimoni yang positif dari klien. Nah, jika project sepi biasanya apa ya, kayak ada kompetitor yang dia banting harga gitu. Jadi misal saya ngasih di harga 8, nah ntar ada dari kompetitor biasanya dia bisa banting di angka 5 atau mungkin bisa lebih murah. Makanya kebanyakan apa namanya, mereka-mereka yang punya budget atau pengennya yang harga miring pasti pada eh, lebih mencari ke kompetitor-kompetitor yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.